Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dulur bersama saya di Pojok Hukum. Dalam episode kali ini saya akan memberikan pengetahuan hukum. Mungkin saya juga belajar hukum. Saya juga memberikan informasi kepada dulur-dulur semua mengenai hukum yang ada di masyarakat, terutama yang lagi banyak viral. Mungkin ada yang dulur yang lebih paham dari saya, dan banyak juga yang kurang paham masalah hukum yang ada di masyarakat, terutama produk-produk hukum positif yang ada di Indonesia. Sekarang saya akan membahas mengenai, dulur pernah dengar mengenai Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat dengan OJK, yang akhir-akhir ini situasi COVID-19, situasi virus corona, banyak ada statement dari pemerintah, terutama Bapak Joko Widodo, Presiden kita, yang mengatakan tentang restrukturisasi atau relaksasi atau istilahnya reschedule atau istilahnya apalah, mengenai pembahasan tentang pelunasan atau pelunakan kredit untuk debitur, diberikan fasilitas lunak oleh pemerintah, terutama oleh perbankan yang membiayai, oleh kreditur yang membiayai kepada debitur, oleh masyarakat yang mengajukan kredit, berupa pembebasan bunga, berupa pengurangan bunga, terus berupa jangka waktu kredit dan lain sebagainya. Namun saya di sini tidak membahas masalah itu dulu. Nanti saya akan membahas di lain kesempatan. Tapi yang jelas dulur harus tahu paham dulu tentang OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Dulur, yang dimaksud dengan Otoritas Jasa Keuangan adalah suatu lembaga yang independen, di mana lembaga ini di bawah Menteri Keuangan atau di bawah pemerintahan Menteri Keuangan. Dulur mungkin lebih tahu ya, pemerintah itu terdiri dari presiden, wakil, dan menteri-menterinya. Jadi di sini kita akan membahas tentang lembaga Otoritas Jasa Keuangan yang dibentuk oleh pemerintah, diantara adalah Menteri Keuangan. Kalau dulu pernah dulur mungkin tahu tentang Bapepam LK atau Badan Pengawas Pasar Modal. Nah, itu sekarang sudah tidak ada sejak tahun 2011 sepertinya, 2011. Pada waktu itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, presiden kita yang dahulu, membentuk suatu lembaga yang dinamakan Otoritas Jasa Keuangan. Tujuan dan fungsi daripada Otoritas Jasa Keuangan sendiri sama sebenarnya, tapi lebih spesifik lagi kepada pengawasan ke konsumennya, kepada pengawasan kepada lembaga perbankan untuk konsumen atau untuk masyarakat, untuk debiturnya. Ada pengawasannya, ada perlindungannya, ada semacam dan lain sebagainya, yang jelas. Kalau tidak salah sekitar tahun 2012 undang-undang itu berdiri. Dasar hukumnya adalah dibentuknya OJK adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga ini bersifat independen, tidak terpengaruh oleh lembaga-lembaga lain. Jadi tetap di bawah pengawasan, di bawah Kementerian Keuangan, namun bersifat independen.
yang pada tanggal 16 Juli tahun 2012 dibentuk, disahkan. Namun lebih efektif lagi sekitar 2012 dibentuk, 2013 baru itu diterapkan undang-undang itu. Sekarang saya akan bacakan fungsi dan tugas daripada Otoritas Jasa Keuangan, biar dulu tahu sebelum saya membahas tentang restrukturisasi, tentang relaksasi, tentang kredit-kredit yang nantinya dengan adanya dampak COVID-19 dan lain sebagainya, stimulus dan lain sebagainya. Jadi tahu apa sih OJK itu. Nah, sekarang saya akan membahas tentang tugas dan fungsi daripada OJK sendiri. Tujuan daripada OJK dibentuk adalah untuk terselenggaranya secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua adalah mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, mampu melindungi kepentingan konsumen. Nah, ini kepentingan konsumen dan masyarakat. Nah, tujuan utama adalah seperti itu. Mampu melindungi kepentingan konsumen di masyarakat. Dan fungsi daripada OJK sendiri adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang berintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Yang dimaksud dengan jasa keuangan ini kan kita tahu ya dulur ya, mungkin dulur ada yang tahu, ada yang tidak tahu ya. Ini saya beritahu aja yang sepengetahuan saya. Yang dimaksud dengan jasa keuangan itu adalah perbankan dan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Kalau lembaga keuangan bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan ke masyarakat. Sedangkan lembaga keuangan non-bank menyalurkan dana di masyarakat, kan seperti itu. Seperti contoh leasing diprioritaskan pada leasing, diprioritaskan kepada pertanahan. Finance, lembaga keuangan non-bank yang finance, lembaga keuangan non-bank finance ini kredit-kredit mobil, motor, dan lain sebagainya, elektronik, dan lain sebagainya, seperti itu. BPR itu masuk lembaga non-bank, jadi lembaga keuangan yang non-bank, yang hanya menyalurkan dana ke masyarakat, bukan menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan ke masyarakat. Kalau bank sifatnya bersifat menghimpun dana masyarakat berupa tabungan dan menyalurkan dalam bentuk kredit. Jadi ada dua lembaga di sini. Ini yang perlu saya garis bawahi dan perlu saya jelaskan agar dulur-dulur paham, masyarakat paham. Seperti itu. Leasing beda dengan finance. Itu juga dulur-dulur sekarang jadi paham. Terus jadi fungsi daripada Otoritas Jasa Keuangan adalah kegiatan di mana sektor jasa keuangan. Sedangkan tugas daripada OJK sendiri adalah pengaturan, pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor lainnya. Seperti itu, yang berhubungan dengan keuangan. Jadi dasar daripada OJK dibentuk yaitu adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang tugas dan fungsi daripada OJK di bawah pengawasan atau di bawah naungan Menteri Keuangan, dan sifatnya adalah lembaga ini bersifat lembaga independen. Biasanya kalau lembaga independen awal-awal dulu pembentukan dari OJK ini dibentuk dari orang-orang keuangan, terutama Bank Indonesia, dari Bapepam, tapi sekarang sudah Bapepam sudah tidak ada lagi, terus dari Kementerian Keuangan dan lain sebagainya, dan dibentuk oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada saat itu. Oke dulur, tugas dan fungsi sudah saya sampaikan. Tujuan daripada OJK adalah pengawasan, sudah saya sampaikan. Nantinya dulur akan saya sampaikan, saya terangkan tentang restrukturisasi atau
relaksasi atau istilahnya stimulus atau istilahnya reschedule atau istilahnya apapun lah tentang peraturan pemerintah pada waktu itu. Bapak Presiden Jokowi telah mengumumkan melonggarkan atau bagi para nasabah debitur agar yang terdampak daripada COVID, agar mendapatkan semacam fasilitas yaitu menjadi dibebaskan dalam hal bunga, denda, dan lain sebagainya, dan pokoknya diperpanjang masa kreditnya sampai 1 tahun, bisa sampai 1 tahun, tapi yang jelas 3 tahun dulu, 6 tahun, baru 1 tahun, seperti itu tergantung situasi kondisi saat ini. Oke dulur, jadi judul kali ini adalah apa yang dimaksud dengan OJK ditinjau dari sisi hukum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 dan fungsi dan tugas dibentuknya OJK sendiri, Otoritas Jasa Keuangan. Sekarang dulur jadi tahu, menjadi paham, menjadi nambah wawasan pengetahuan tentang kehidupan yang ada di masyarakat, terutama masalah hukum. Jangan lupa tetap sehat, tetap semangat, tetap sukses, apapun situasinya, tetap bekerja di rumah, tetap menjaga kesehatan untuk keluarga, untuk anak istri, untuk teman, dan lain sebagainya. Tetap memakai masker, cuci tangan, dan stay at home. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Tetap pencet lonceng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.